Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, selamat berjumpa dalam Bincang Aktual bersama saya Sabto Wolio. Kita bertemu dengan tokoh senior dalam perpolitikan nasional. Tapi panggilan akrabnya adalah Kang Sumanjaya Rukmandis. Waalaikumsalam. Beliau berasal dari Jawa Barat, ya, Tatar Sunda, ya. Alhamdulillah. Ya, persisnya dari mana daerah asal Kang Suman? Sukabumi dan Bogor. Sukabumi dan Bogor. Ya. Beliau sangat terkenal di kalangan aktivis, ya, mahasiswa dan pemuda pada era tahun 1980-an, 70-an, 80-an, gitu, ya. Nah, waktu itu aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, ya. Iya. Ya. Dan bantu-bantu di Dewan Mahasiswa. Dan kemudian juga di kampus, ya, Dewan Mahasiswa, ya, yang sangat terkenal dengan sikap kritisnya. Gitu. Kang Suman, kita ingin berbincang sejenak tentang peran partai politik, ya, terutama masa awal gerakan reformasi. Waktu itu Kang Suman bergabung dengan Partai Keadilan, gimana sejarahnya? Ya, memang awalnya kita kan hampir-hampir apolitik, ya, di kampus itu. Jadi hampir menjadi di Ivory Tower, kampusnya Menara Gading, ya, ukuran sensitif kepada masyarakat dan pemerintahan. Dan memang tampaknya sistem pendidikan kita agak memisahkan itu kehidupan kampus dengan masyarakat dan pemerintahan. Tetapi memang ada alternatif kegiatan lain, ya, seperti kemahasiswaan, kemudian terutama masjid, ya, masjid dan kegiatan non kurikuler. Nah, disinilah kita berinteraksi dengan masyarakat, gitu, terutama dengan kalangan muda, dan membuat klub-klub studi, kajian-kajian tentang keberadaan masyarakat, tentang kebangsaan, kenegaraan. Gitu. Nah, puncaknya adalah ketika kita juga menyentuh masalah-masalah politik, ya. Bagaimanapun juga dia terus berpisah dengan kehidupan kita, kan. Dan ketika era reformasi itulah ada kristalisasi pemikiran di kalangan kita untuk menyediakan sebuah alternatif, ya, dengan partai politik di antara itu. Tapi dari seorang aktivis mahasiswa di luar pemerintahan tiba-tiba gabung ke dalam sistem, kaget tidak itu waktu? Sebetulnya yang membuat kaget implementasinya, mungkin lapangannya, ya. Tapi kalau kegiatannya penalaran, gitu, pengkajian, itu hampir tidak ada perbedaan. Karena hari-hari kita memang sering diskusi soal-soal politik dan kebangsaan. Gitu. Apa yang membedakan waktu itu sebagai sebuah partai keadilan dengan dunia aktivisme sebelumnya? Mungkin ini soal trust, ya, gitu. Walaupun sebagian besar kami membantu partai politik yang ada, khususnya kalau teman-teman nasionalis mungkin di partai yang lain itu, kami sebagian juga teman-teman di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Gitu. Nah, tapi ketika ada kesempatan, kita datang kepada tokoh-tokoh untuk menawarkan sebuah alternatif, ya, gitu. Nah, ketika diskusi ini tidak bisa berlanjut antara kaum muda dengan para senior, katakanlah gitu, ya. Sehingga kita bukan uji coba sih, tapi memang seperti coba-coba begitu. Ayolah kita mengekspresikan diri, beraktualisasi dengan memberikan penawaran alternatif dalam bentuk partai politik. Ini Kang Suman dan generasinya terkenal karena mampu tanda kutip melengsarkan rezim Orde Baru, ya. Tapi bagaimana setelah itu membangun sistem baru, orde yang lebih baru lagi? Sebetulnya kalau Orde Baru itu, ya, saya mungkin belum begitu setuju, ya, dengan istilah menumbangkan. Tapi memang ada kesadaran dari Pak Harto sendiri yang mundur, gitu, kan, lengser, ya, lengser ke Prabon, gitu. Tapi yang usaha-usaha kampus yang paling kentara, gitu, dengan tokoh-tokoh masyarakat, mereka mengusung visi reformasi. Gitu. Yang paling mencolok itu kan pertama amandemen Undang-Undang Dasar, gitu. Kemudian mengembalikan duit fungsi ABRI seperti itu. Lalu Azas Tunggal Pancasila masuk? Nggak masuk. Waktu itu justru soal ketidakpercayaan kepada rezim, di antara. Jadi tuntutan penting mahasiswa, ya, yang menggerakkan reformasi waktu itu. Iya, iya. Dan itu satu bahasa semua. Jadi kita juga kadang-kadang agak kaget itu. Kenapa sekarang banyak yang menggugat, misalnya
terhadap upaya gerakan reformasi untuk amandemen Undang-Undang Dasar. Setelah jadi seperti ini, kemudian ada yang menggugat juga. Ini saya kira siklus, nggak apa-apa. Ya, seakan-akan kembali lagi ke masa lalu ya. Padahal Undang-Undang Dasar Negara yang pertama kita, 18 Agustus 45, udah diganti total itu oleh Undang-Undang Dasar Konstitusi RIS kan, 27 Desember 49, hanya 4 tahun saja Undang-Undang Dasar kita. Diganti lagi dengan RIS, dengan Undang-Undang Dasar sementara, gitu, 59, sampai keluar dekret gitu kan. Seperti itu. Ini yang membedakan Kang Suman dengan aktivis lainnya. Jadi kesadaran sejarahnya sangat kental ya. Iya, sejarahnya begini Pak Sabto. Dalam filsafat sejarah itu ya, yang prinsip pertama itu kan kita tidak boleh menghakimi, apalagi menyalahkan. Mungkin waktu itu benar, waktu itu. Tapi kita tidak boleh tidak boleh kendor, apalagi hilang daya kritis kita. Terus mengkritisi itulah memberikan alternatif gitu. Tidak menyalahkan, tapi kita mencermati, mempelajari apa kelebihan lalu. Di mana letak hal yang memang misalnya salah, perbaiki. Kemudian yang kurang kita tambah. Yang baik kita lanjutkan, makanya kita tingkatkan begitu. Terus sedahsyat-dahsyatnya itu perjuangan generasi orde dalam tanda petik ya reformasi saat ini, gitu. Apa sih yang dihasilkan itu? Orde lama Bung Karno dengan rombongannya semua, The Founding Fathers itu sudah memerdekakan negeri, memproklamasikan negeri ini. Pak Harto dengan Orde Barunya sudah membangun negeri ini. Nah, pertanyaan kita, gitu. Jadi sebaiknya kalau menggunakan prinsip akhlak dakwah itu kan dalam Islam diutamima, kan menyempurnakan akhlak, menyempurnakan, bukan memberangus, ya, bukan membumi hanguskan, tidak, tapi menyempurnakan. Tadi itu yang kurang kita tambah, yang lebih kita kurangi, gitu ya. Yang salah kita perbaiki, yang benar kita teruskan, kita tingkatkan. Iya, dan pasca pemilihan umum 1999, iya. Kang Suman ini masuk ke parlemen DPR RI. Seperti terjebak apa gimana? Tidak, jadi begini. Seumurnya, mohon maaf, seumurnya saya tidak pernah menginjak gedung parlemen itu. Jadi dalam demo-demo tuh saya tidak masuk ke situ. Demikian, nggak tahu ada hal apa. Dan selama pemilihan umum juga saya walaupun pernah pegang 2 mandat saksi dari 2 partai politik gitu, tapi memang tidak pernah memilih gitu. Jadi ada independensi saya gitu, yang memaklumi, menyayangi bahkan 2 partai politik yang ada ini gitu. Dengan cara saya menjadi saksi gitu. Dengan cara saya membantulah katakan mengkampanyekan walaupun saya sendiri tidak memilih. Jadi pemilihan pertama kali saya ikuti itu ya 99 itu ketika ada Partai Keadilan itu. Tapi pada saat yang sama kan akhirnya terpilih menjadi lawmaker, pembuat undang-undang. Iya, jadi kan ini ibaratnya begini, apa ya, bukannya main-main atau coba-coba, tidak, kita juga sudah punya persiapan bahwa terjun ke dunia politik akan begini resikonya. Ini persiapan, kita udah siap semua. Nggak tangan kosong ya? Tidak tangan kosong. Tapi bahwa kita terpilih itu yang tidak kita duga, gitu. Partai baru tidak punya akar yang memadai, tidak punya tokoh, tiba-tiba dari 48 partai politik itu kita 7 masuk begitu. Sementara ada partai-partai yang diisi oleh senior, yang punya sejarah, akarnya jelas begitu. Duitnya juga banyak ya? Di antara itu. Kalau ada yang tidak masuk kayak gitu. Ya ini berkah mudah-mudahan. Kepercayaan masyarakat tinggi waktu itu ya? Iya, betul. Bagaimana mengemban kepercayaan itu? Yang pertama, di masa awal reformasi? Iya, yang pertama memang kita harus menjunjung tinggi amanah gitu. Menghormati kepercayaan itu. Dan kita on the track ya bekerja bahwa tugas, kewajiban, hak anggota DPR sebagai berikut. DPR sebagai berikut. Itu kita konsisten di situ. Dan kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat di masa-masa reses terutama gitu ya. Nah, terutama dalam pemilihan itu sampaikan. Sampai ke partai politik tentu mobilisasi pada para pemilih dan kepada konstituen. Nah, di wilayah kerja kita waktu masih provinsi dapilnya ya. Tapi meskipun sudah jadi pejabat negara, Kang Suman masih naik Kopaja ya? Dari Bogor. Di Bogor kadang-kadang kita pakai bis dari Bogor itu yang jurusan ke apa ini? Aduh, apalagi jurusan
apa ya? Grogol. Grogol, terima kasih Mas. Jadi saya naik terminal Baranang siang, Rp6.000 waktu itu bis. Grogol tuh, turun di MPR gitu kan, ke pinggir kita turun. Gitu. Oh, nggak dapat fasilitas mobil waktu itu? Tidak ada. Baru tahun berapa kita mendapat tunjangan lah ada untuk. Tapi kan uang ini kita kumpulkan, kemudian kita belikan mobil buat partai. Jadi baik untuk DPW Jawa Barat maupun buat DPP pusat ya. Masa-masa penuh idealisme ketika bersama 6 orang kawan ya, 7 orang anggota DPR dari PK itu ya? Iya, memang yang pertama itu kami 7 orang. Saya berkendaraan, karena saya tidak tinggal di rumah jabatan, tidak selalu. Jadi kadang menggunakan bis, kadang kereta api itu ya. Kita turun di situ di Kapal Merah. Ya. Nah waktu itu yang dari Jawa Timur ada Ustadz Mas Hadi, dari Jawa Tengah ada Ustadz Mutamin Mu'ula, Allahyarham. Kemudian dari Sumatera Barat ada Prof. Irwan Prayitno, mantan gubernur 2 periode. Di Lampung ada Ustadz Abdul Rokim, kemudian di DKI itu Dr. Nur Mahmudi, presiden partai waktu itu. Kemudian Jawa Barat Ustadz Zirli dan saya. Gitu. Nur Mahmudi jadi Menteri Kehutanan diganti Pak Samsul Balda. Kemudian ada PAW diganti oleh Ustadz Zahaan Rohana, Dr. Rohana, Ustadz Zirli, beliau juga PAW oleh Ustadz Yahya Yusroh almarhum. Ya ini berapa orang berarti? 9 orang berarti ya? Itu jadi 9. 10. Itu jadi 10. Ya, ini 10. Pelajaran luar biasa. Perintis dakwah yang bergabung ke parlemen dan mereka tetap menjaga idealismenya. Ya. Dan kami yang 7 orang datang ke DPP itu menghadap bahwa kami menimbang supaya kami tidak menjadi orang yang menyumbang pada partai, tapi kami adalah katakanlah kader partai yang ditugasi mengemban amanah di parlemen. Kami meminta supaya penghasilan kami yang 7 orang ini semuanya diterima oleh DPP, diserahkan kepada DPP, nanti DPP menggaji kami gitu. Demikian dari sehingga partai tetap punya wibawa di mata anggota. Bukan anggota yang menyumbang partai, tapi partai yang menggaji kami gitu, melalui APBN tadi skemanya. Dan anggota DPR punya wibawa kepada pemerintah ya, eksekutif ya? Iya, diantaranya seperti itu ya, karena kita kan berusaha untuk sedapat mungkin memberi ya. Ya, ini masa-masa indah sebagai politisi idealis ya. Kita akan lanjutkan perbincangan pada segmen berikutnya.